Para Bapak dan Ibu dan saudara-saudari sekalian yang kami cintai dalam Yesus Kristus. Agak hebat juga sebenarnya kata bahasa Indonesia ya, murah hati. Kalau rendah hati ada lawannya tinggi hati. Murah hati agak sulit juga kalau kita katakan tadi mahal hati. Tapi ada khas murah hati. Jadi artinya hati kita itu murah, bisa dibeli siapapun. Pokoknya tidak begitu dipertimbangkan harganya karena murah sekali. Ya. Gitulah. Jadi ada kesan bahwa murah hati itu bukan murahan ya, bukan murahan. Tapi murah hati itu begitu, tidak begitu mahal dan sangat mudah didapat. Siapapun bisa menerima, siapapun bisa mengambil, itulah murah hati. Sebenarnya lawannya menjadi tinggi hati, bukan mahal hati. Ya. Tapi ada bahasa ini seperti itu. Memang murah hati seperti yang dikatakan oleh Yesus dari sini. Hendaklah kamu murah hati sebagaimana Bapamu adalah murah hati. Itulah tugas kita manusia. Jadi kadang-kadang kita bisa melihat orang yang murah hati ya, mau membantu, apalagi kalau kita kesulitan langsung dibantunya, itu orang yang murah hati. Jadi sekali si Hamonangan lah ini masuk ke restoran dengan kawannya, si Hamonangan lagi pengangguran lah, cari-cari kerja tak dapat. Duduk mereka minum teh manis dingin. Ada seorang bapak masuk agak gendut, bawa tas kecil, dan nampak dia memang seperti orang kaya lah atau politikus begitu ya. Langsung bapak itu minum, ada yang mahal-mahal lah dimintanya kan, duduk. Tiba-tiba ada seorang wanita masuk, ibu menangis di hadapan bapak itu. Bapak, anak saya di rumah sakit, tak tahu aku bagaimana membantunya, sudah habis biayaku. Bapak itu langsung, ya, begitu Bu ya. Dia mengambil dari dompetnya dan dia kasih 5 juta. Di si Hamonangan, ya, baik kali Bapak itu 5 juta. Duduk lagi bapak itu tenang-tenang. Tidak berapa lama kemudian ada seorang laki-laki. Rumah saya 3 tahun yang lalu terbakar dan tak tahu lagi aku bagaimana. Sudah kupinjam dari sana tak bisa. Habis. Padahal anak-anakku di mana nanti kami tinggal begini. Sudah pindah ke sana, pindah ke sini, tak tahu lagi. Tolonglah Pak. Bapak itu langsung terharu. Yang pilihnya cek 30 juta. Luar biasa. Murah hati sekali. Datanglah teman kita ini kan si Hamonangan ini. Akulah ini pengangguran. Mulailah dia melatih berdrama. Apa mau aku bilang? Sudah siaplah dia. Majulah. Pak, aku rupanya ada apa pemberisi. Cut. Rupanya ngambil apanya? Siaran langsung pura-pura. Tak tahu dia. Pura-puranya rupanya katanya. Akhirnya kecewa betul lah dia. Jadi ada itu kadang-kadang dibuat di televisi kan siaran seperti itu. Itunya. Datang si Hamonangan ini pikirnya ada apa lah. Jadi sebenarnya pura-pura murah hatinya itu. Itu pura-pura murah hati. Jadi kalau hari ini apa sebenarnya murah hati itu ya? Murah hati memang nampak itu kepada orang. Dia penuh perhatian. Tidak sulit itu memberikan hatinya, itulah murah ya. Kalau ada orang yang memang mau dibantu, umpamanya teman kita menyapu sendirian, biar ku bantu kau. Atau ada orang mau kemana kau rupanya? Kau sedih kali kau ada gini-gini, biar ikut aja aku. Ada orang seperti itu. Bisa dengan materi, bisa juga dengan perhatian, bisa juga dengan banyak hal. Dan kemurahan hati itu sebenarnya adalah dari hati ya, bukan kemurahan pikiran dibilang, kemurahan hati dari sendirinya. Orang yang murah hati itu sebenarnya sumbernya apa itu ya? Seperti Bapamu murah hati. Seharusnya manusia wajibnya murah hati. Semakin murah hati, rupanya kita semakin diberikan keuntungan. Semakin kita menutup diri, pelitnya bukan main, maka akan tertutup banyak hal kepada kita. Karena itu tadi Yesus mengatakan kan, jangan kamu menghakimi.
maka kamu tidak akan dihakimi. Kalau kamu murah hati akan mendapat itu ya. Jadi kalau kita mulai menutup diri menghakimi orang, kita akan dihakimi. Banyak lagi nih. Dan jangan kamu menghukum. Orang yang murah hati tak pernah menghukum itu. Enggak apa-apalah. Biasanya itu kalau kesalahan-kesalahan gitu ya. Tapi kalau orang yang tidak murah hati, kurang ajar kau, hukum, balas. Dikatakan juga semua yang dikatakan oleh Yesus ini ya, ampunilah dan kamu akan diampuni. Orang yang murah hati akan mudah mengampuni. Akan mudah mengampuni, itulah ciri-ciri orang. Dan itu yang dikatakan oleh Yesus tadi, jabarannya ini semua. Pertama, hendaklah kamu murah hati sebagaimana Bapamu adalah murah hati. Jabarannya inilah, jangan menghukum, jangan mengadili, ampunilah. Kemudian kalau seperti yang dikatakan itu dipajak, memang mungkin ibu-ibu mengerti ini ya, takaran. Kadang-kadang penjual itu 1 liter, langsung. Kalau ini itu diukur-ukur. Sebenarnya enggak 1 liter itu, belum diapanya kan, belum ditekan-tekannya. Kalau ini kata Tuhan, ukuran yang akan kamu pakai nanti akan dikasih Tuhan seperti ini ya, takaran yang baik. 1 takar dipadatkan oleh Tuhan lagi, digoncangnya lagi, kurang lagi dipadatkan. Itu yang akan kita terima dari Tuhan kalau kita itu murah hati. Dan kemurahan hati inilah rupanya yang kadang sulit di tengah-tengah diri kita. Kita mulai memang sudah mendapat rahmat Tuhan, tapi rahmat ini simpanlah. Sama aku lah, masa mau dibagi-bagi. Saya pun kekurangan. Langsung ke situ pikiran kita. Padahal Tuhan rupanya ketika kita disalurkan rahmat ini, salurkan lagi maka akan melimpah. Jadi mungkin pertanyaan kepada kita para bapak dan ibu dan saudara sekalian, mengapa kita masih tetap begini-begini saja di rumah kita, keadaan ekonomi kita, mungkin orang memperhatikan kita, anak-anak kita bagaimana? Jangan-jangan memang kita bukan murah hati. Yang diberikan oleh Tuhan kita simpan untuk kita tidak bagikan. Dan pada hari ini inilah yang diingatkan oleh Tuhan, Bapa kita itu murah hati, semua diberikan. Beberapa hari yang lalu dikatakan juga ya, bahwa Allah itu memberikan matahari kepada orang jahat dan kepada orang baik, hujan kepada orang jahat dan orang baik, tak pernah dia membatasi. Dan ketika kita juga bersifat murah hati, percayalah maka kemurahan itu dari Allah akan datang. Seperti yang tadi, luar biasa. Dari manalah Radio Maria sampai dapat 29 juta ya. Pendengar dikirim, ada yang kirim 500, ada 100, akan jumpa dengan saya, pastor itu Radio Maria, dan seterusnya. Iya, Tuhan akan membalas. Dan selalu saya katakan kan, ketika mereka menyumbang, Maria tersenyum kepada Bapak dan Ibu. Dan saya kira Maria tersenyum juga kepada pemberi yang tadi sampai 29 juta itu. Terima kasih. Tapi ketika kita bermurah hati, percayalah pasti kita memperoleh. Tapi banyak juga rupanya orang yang sangat mengajarkan kemurahan hati, tapi tak pernah mempraktekkannya. Ada itu seorang filsuf dan sastrawan di Rusia, Leo Tolstoy, sangat pandai dia memberikan ceramah tahun 1820 itu ya, terkenal. Dan ada ceramahnya yang sangat luar biasa yang membuat orang terkagum-kagum dan menangis, yaitu bagaimana kita mencintai dan dicintai, murah hati. Di mana-mana terkenal itu. Tapi pada suatu ketika dia berceramah tentang itu, datanglah istrinya di depan pers. Omong kosong itu suamiku itu. Dia sama sekali tidak tahu mencintai dan dicintai. Tak tahu dia mencintai anaknya. Memang akhirnya mereka cerai karena memang hanya kata, tidak pernah berbuat. Dan pada akhir hidupnya mereka cerai, ada 13 anaknya ditinggalkan. Bapak dan Ibu, sering kita mengatakan murah hati, tapi praktekkanlah kemurahan hati itu, maka kita akan mendapat kelimpahan. Amin.